Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Adapun pada malam ini kita berjudul Awalul Ma'rifatullah. Awalul Ma'rifatullah itu artinya awal agama itu mengenal Allah. Jadi kita disuruh mengenal Allah, ya kan? Jadi bagaimana hebatnya kita, kayanya kita, ya kan? Pintarnya kita, kalau kita tidak mengenal Allah itu tidak ada apa-apanya. Walaupun dia orang miskin, tidak punya apa-apa, tapi kalau dia mengenal Allah, karena mengenal Allah itu adalah berlian gitu loh. Nah, karena bilang Allah, aku ingin dikenal, akan dia akan diri. Jadi orang marifat itu dia belajar awaludin ma'rifatullah. Ma'rifatullah berarti dia mengenal Allah. Jadi kita tuh Islam di sisi Allah, mengenal Allah. Yang kedua, ya kan? Kalau mereka orang awam itu, yaitu Islam di mata manusia, tetapi kafir di mata Tuhan. Kalau kita tuh Islam di mata Tuhan, kafir di mata manusia. Kenapa jadi kafir di mata manusia? Karena kita tuh bilang mereka tuh kita tuh mengaku Tuhan. Sebenarnya yang mengaku Tuhan itu Tuhan juga gitu loh. Ya, rahasianya itu yang mengaku Tuhan. Jadi awalul ma'rifatullah tuh, jadi Allah itu kan terdiri daripada alif lam ha, ya kan? Alif lam ha itu kalau diuraikan menjadi af'al, asma, sifat, zat. Kalau Muhammad kan mimha mindal. Mimha mindal itu terdiri daripada syariat, tarikat, hakikat, marifat. Jadi bilang Nabi tubuhku ini syariat, hatiku ini tarikat, nyawaku ini hakikat, rahasiaku ini marifat. Kalau tidak insan itu terdiri daripada manusia itu terdiri daripada tubuh, hati, nyawa, sir. Ya. Jadi tubuh, hati, nyawa, sir gitu ya. Kalau dia Nabi, syariat, tarikat, marifat. Kalau Tuhan, hafal, asma, sifat, zat. Jadi yang empat ini, jadi huruf Allah itu kan ada alif, lam, ha kan? Nah, alif, lam, ha itu adalah singkatannya kepada hafal, asma, sifat, zat. Jadi alif, lam, ha itu kan di atas ada alif rahasia tuh. Ya, alif sir tuh. Alif sir. Nah, kalau alif sirnya itu kita cabut, dia berbunyi alif, lam, ha. Kalau kita pasang dia berbunyi Allah, ya kan? Nah, jadi yang dikatakan marifat itu kita mengenal alif rahasia, ya kan? Jadi alif rahasia itu ada dua situ. Satu dikatakan rahasia, sudah tahu rahasia kan? Yang satunya lagi disebut alifnya. Jadi si rahasia itu kalau kamu persini menjadi alif. Alif itu isyarat daripada aku. Nah, dia dikatakan marifat itu yang alif lam ha itu terhimpun di alif sir. Nah, yang tadi itu yang syariat, tarikat, hakikat, marifat terhimpun di sir. Tubuh, hatinya wasir terhimpun di sir, di rahasia. Jadi marifat itu orang yang mengenal alif rahasia. Kalau dia tidak mengenal alif rahasia, berarti dia belum marifatullah. Ya kan? Itu namanya kalau kita tujuan ada 3 jalan itu untuk menempuh marifat itu. Kalau dia jalan nur, kita mempelajari sifat 20. Ya kan? Sifat 20 itu sumbernya itu daripada Al-Qur'an. Wujud, tidak, bakat itu semuanya itu ada di Al-Qur'an, ya kan? Itu ada hadisnya kan? Terus ada, ya kan? Jadi sifat 20 itu dasar Quran itu kan sumber ilmu. Diambil 20 sifat di situ, dicari-cari situ. Nah, iya kan? Jadi di sini nih di syahadat sini jadi yang dikatakan sifat. Nah, inilah ya kan. Sifat yang pertama itu adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu cuma satu aja, wujud. Ya. Nah, wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma as-sajadah ayat 4. Ya kan? Itu menunjukkan wujud. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan keduanya itu manusia, maksudnya kita ini lah. Ya kan? Nah, kedua lagi adalah sifat sabiah. Sifat sabiah itu ada 4. 1 qidam, 2 baka, 3 wahdaniyah, 4 muhalafatus lil hadis. Qidam ini artinya sedia atau terdahulu, mustahil, didahului oleh ketiadaan. Dalilnya wal awalu wal akhiru. Nah, dalilnya al hadid ayat 3. Artinya dia juga yang awal, dia juga yang awal, yang jadi batin. Jadi maksudnya qidam itu, maksudnya sedia itu, apapun yang kamu bayangkan tuh bisa. Kamu membayangkan wajahmu, membayangkan wajah orang tuamu, mau bikin semut kaki 10 bisa, ya kan? Karena sedia nih. Ya. Ini namanya sifat sebiahnya. Kalau bokaannya kekal, mustahil panah atau binasa. Dalilnya ini wa wajhahu rabbika jul jalal wal ikram. Ar-Rahman ini. Jadi semua sifat 20 itu sifat sebiah itu ada 4, wahdaniyah, muhalafatus lil hadis. Yang 3 ini terhimpun di idam. Idam ini sedia. Ya kan? Kemudian sifat daripada ini ada 5 dia yang belum binafsihi. 5 tadi kan. Yang ke yang ketiga adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu kadirun, muridun, halimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Sifat ma'ani kudrat iradat himut hayat al basar. Sifat ma'ani ini kudrat itu nur maksudnya. Nur semua terhimpun di kudrat iradat ilmu hayat, terhimpun di hayat. Sebenar-benar zat hayat adalah roh hidapi. Dari ada semua nih Pak ya. Kudrat adanya ada, iradat ada, muridun ada, ya kan. Maksudnya ada tuh ada di dalam kitab Al-Quran, ya kan. Ini hayat, hayun, dalilnya ada semua. Ya kan? Jadi nggak sembarangan Pak sifat 20 itu. Karena para wali-wali itu sifat 20. Jadi sifat ma'ani terhimpun di Muhammad. Sifat ma'nawiyah terhimpun di Rasul. Sifat salbiah, ini sifat salbiah tadi Pak ya. Terhimpun di rahasia, terhimpun di Allah. Yang terakhir sifat nafsiyah terhimpun di ada, di aku. Dalilnya mana? Ada di sini sudah ya kan ya. Nah, jadi sifat 20 itu menjadi 4 sifat di situ kan. Ya kan? Sifat ma'ani, ma'nawiyah, ini kan dasarnya dari Al-Qur'an, ya kan? Nah, jelas semua yang tidak. Jadi terhimpun di Muhammad, Rasul, Allah. Yang 3 itu terhimpun di hu. Yang terakhir sifat nafsiyah itu kan hu, terhimpun di hu, ya kan? Maksudnya hu itu aku orangnya. Jadi para nabi itu dia sampai di hu, aku orang. Jadi Allah Taala itu aku orangnya. Tapi dia nggak tahu namanya. Yang tahu namanya cuma Nabi Muhammad aja yang tahu rahasia itu kan. Jadi ada 3 jalan ya. Jalan asma. Tadi jalan asma kan? Asmanya paling tinggi. Namanya Ismul Adzam. Ismul Adzam itu adalah nama yang paling agung. Adalah titik, sudah tahu sampean kan? Atau S3 sudah. Kalau S1 Muhammad, kalau di S2 itu Rasul, kalau S3 itu rahasia, kalau S4 itu tadi. Jadi tadi itu kan apal asma sifat zat terhimpun di alif rahasia. Kalau dia terhimpun di rahasia itu kidam. Kalau dia terhimpun di alif rahasia itu wujud, artinya ada 20 ya. Jadi sampai itu cemplung ke lautan nur yang timbul rahasia langsung S3 ya. Kalau dia nggak tahu S3 mereka masuk di lautan nur yang timbul itu Muhammad. Dan Muhammad Rasul. Kalau kita langsung Allah yang timbul, ya kan? Si rahasia tadi itu. Kedua lagi jalan asma sudah tahu kita langsung rahasia, langsung ke mana? Nama Tuhan yang ke 100, ya kan? Yang ketiga jalan
wujudullah. Dan wujudullah itu hancurkan tubuh, timbulkan hati, hancurkan hati, timbulkan roh, hancurkan roh, timbulkan nur, hancurkan nur, timbulkan sir, hancurkan sir, timbulkan ana ila ana, aku adalah aku. Jadi aku udah aku dengan aku, bilang Sayyidina Ali, ini anallah la ilaha illa ana wal hayyul qayyum kadim ajali baka. Tapi udah kita akui aja kan. Oh, sudah. Jadi kalau bicara masalah mengenal Allah itu ada 3 jalan. Jalan asma, tadi itu kita punya ini kan, sampai di asma rahasia. Jalan nur sampai di aku, ya kan, aku jat mutlak, sampai di hu, ya kan. Muhammad, Rasul, Allah, Rasulullah, ya kan. Hu, ya kan? Jalan wujudullah sampai di ana ila ana, ya kan. Jadi maksudnya tuh yang lain tuh udah selagi dibicarakan ya. Jadi ana ila ana tuh gaib ke dalam sir gaib ke dalam nur gaib ke dalam roh gaib ke dalam hati gaib ke dalam tubuh. Tubuh mengandung hati mengandung roh mengandung nur mengandung rahasia. Rahasia mengandung ana ila ana. Tiada aku melainkan aku. Itu kan intinya daripada rahasia. Disebut juga rahasia dalam rahasia atau S4. Bahasa kita itu namanya sudah syah itu loh. Bergelar syekh gitu. Kalau sudah tahu semua di situ, jadi ilmu kita tuh luas. Jalan nur tahu sifat 20. Jalan asma tahu asma yang kebesaran Allah. Asma yang paling agung di atas Allah, namanya ke-100. Jalan wujudullah udah tahu sudah. Hancurkan tubuh, jangan lagi bicara tubuh itu, hancurkan tubuh, timbulkan hati, ya. Sampai ke anak ila anak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi mau jalan yang mana kan, ada 3 jalan kan. Ya kita jalan asma aja nah enaknya kan. Tahu nama yang paling tinggi sudah ya kan. Yang sifat dulu, saya itu sifatnya saya gitu. Dibagi sifat ma'ane, ma'nawiyah, salbiyah sama sifat nafsiyah. Ada yang mau ditanyakan? Anak apa nih? Nah, supaya kita tahu mudah. Jadi alit rahasia alit itu aku. Jadi kalau cuma nak memakai rahasia ditambahin aku. Sebenarnya diriku itu adalah aku rahasia gitu. Aku namanya tadi kan. Akunya itu yang ke 101. Si rahasia itu yang ke 100. Pakai dua-duanya. Nanti lah aku. Kalau akunya itu dinyatakan, dia tidak ada suara, tidak ada huruf. Karena si aku itu disebut juga tidak bernama. Aku yang lain nama semuanya, nama kan. Aku itu bukan nama, tidak bernama. Tidak bernama, tidak ada suara, tidak ada huruf. Itu kalau bahasa kita tuh sewujud, senapas, serasa, serahasia. Ya kan? Yang 101 itu sewujud, senapas, serasa. Cuma napasnya tuh tarik, ditahan, tidak berbunyi apa. Atau kita narik bunyinya hu, ya hu kan, hu. Tahan 30 detik atau 40 detik, keluar lagi. Ada juga dia nggak keluar lagi, langsung ditelan. Mengikuti 7 lapis bumi itu. Nah, itu sampai ke otak, maksudnya otak tuh aras. Nah, jadi dikira sampai ke arah. Nah, tapi kalau bisa tuh untuk mencapai ke situ kerja yang aja seadanya, tapi jangan dilupakan yang hu Allah tuh tadi. Ya kalau Allah itu sempurna, nanti yang ada suara kedahumnya jadi sempurna juga dan tidak bernama. Kalau dia S1 namanya Jat Hayat, kalau S2 namanya Jatul Bukti. Nang yang Kadirun Muridin tuh loh, yang 70 saya tuh. Nah, kalau punya kita tuh namanya Jat Mutlak. Kalau yang aku tadi namanya aku mutlak, yang terakhir itu aku mutlak. Kalau Jat Mutlak itu S3, kalau aku mutlak itu S4 gitu loh. Cuma aku mutlak itu pemakaiannya itu senapas. Senapas dengan rahasia. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalau dia ada suara, ada huruf, itu namanya seujud, senama, serasa, serahasia.
Yang paling tinggi itu sewujud, senapas, serasa, serasia. 101. Nah, itu satu-satu. Kadang-kadang kebanyakan orang itu nggak Ya. Karena kita mendapatkan lalu Allah tapi tidak tahu jalannya. Iya. Jadi kalau kita berzikir Allah, kita nggak tahu rahasia, itu berkafiran ya kan. Karena yang mau nyebut rahasia itu siapa? Si Anto misalnya kan, si Udin. Kalau kita kan yang menyebut Allah itu siapa yuk? Si rahasia tadi ya kan? Yang ke 100 tadi gitu. Tapi kalau yang 101 itu ditambahin dengan aku. Aku Allah. Berari mengatakan tapi tidak mengenal bagaimana. Nah, itu jadi sudah sampai di sini tadi kan. Jadi yang dikatakan ma'rifat itu apal asma sifatnya. Ini huruf Allah ini terhimpun di alif sir, ya kan? Yang syariat tarikat saja ma'rifat itu terhimpun di alif sir. Semuanya tubuh hati nyawa sir itu terhimpun di alif sir. Alif sir itu yang dikatakan ma'rifat gitu loh, ya kan? Karena apa jadi dikatakan ma'rifat? Karena alif sir itu adalah tidak ada suara, tidak ada huruf. Karena dikatakan ma'rifat itu ada dua, satu orangnya, satu inti daripada orangnya itu adalah aku gitu loh. Ya kan? Ada lagi yang dibingungkan di situ. Masa dua-duanya kan enggak. Kenapa makanya itu tarik nafas dari sini dulu. Kalau yang 100 itu kamu tarik nafas, masuk ke sini. Apa bukan? 100. Kalau 101 tadi yang 100 kita naikkan ke otak. Nah, karena di otak itu tidak bernama, tidak ada suara, tidak ada huruf, ibarat lautan itu tidak bertepi. Nah, gimana? Karena otak ini adalah aras, ya kan? Nah, kalau di sini masih langit yang ke-8, namanya Baitul Makmur. Jadi langit yang ke-7, yang ke-8 Baitul Makmur, yang ke-9 aras, yang ke-10 rap-rap. Nah, jadi yang kadar suara di huruf itu dia naik sampai ke otak, dia di atas otak. Ini langit yang ke-10. Habisnya di situ. Siapa yang di situ yuk? Nah, rahasia dalam rahasia tadi. Yang tidak bernama tadi itu loh. Itu yang dikatakan tadi awalul ma'rifatullah tuh. Jadi yang 3 tadi apal asma sifat zat pun di yang Allah tadi kan. Tuh, kalau Nabi syariat itu tuh buku bilang Rasulullah. Hakikat itu hatiku. Nah, kalau di hakikat itu adalah nyawaku, rohku, ya kan? Kalau marifat itu adalah diriku, ya kan? Kalau kita apa yuk? Menjadi tubuh, hati, nyawa, sir. Jadi kita ini menjadi tubuh, hati, nyawa, sir, ya. Nanti kalau kita sudah berzikir Allah, kan Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Cahayanya itu sampai 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Cahaya kita tadi itu sudah jadi kan ya. Sudah tinggi kita kan, karena kita mengandung cahaya dari bumi, ya kan ya. Nah, kita berubah. Kita tuh udah lagi duduk tubuh, hati, nyawa, sir, enggak lagi. Kita menjadi afal, asma, sifat, zat. Jadi hati ini menjadi asma, ya kan? Kalau sudah hati menjadi asma, kita sudah jadi Tuhan. Karena di dunia ini yang paling hebat itu Allah Ta'ala. Di akhirat yang hebat Allah Ta'ala. Kalau kita ingin hebat di dunia akhirat, jadikan diri ini Allah Ta'ala. Kalau sudah betul-betul jadi, hati kita ini menjadi asma, tubuh kita ini menjadi afal. Jadi afal Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Karena hati ini asma Allah, ya kan? Asma, karena sini hati ini asma, bisa kita kasih masuk nama Nabi Haidir, ya. Jadi khusus Nabi Haidir alaihissalam, ya kan? Supaya dia ada adab di mulut, Al-Fatihah, kirimin beliau, masukkan di hati, khusus Sunan Kalijogo, ya kan? Di hati ini, kita jadi Sunan Kalijogo. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah 7 kali kan, Al-Fatihahnya kan, ini 3 kali lah, 7 kali lah. Nah itu. Nah, jadi kita tuh setingkat sama mereka gitu. Nah, kita bisa jadi apa aja bisa ini kan. Karena hati ini asma. Nah, jadi ke Allah dulu tinggi,
Kalau mau jadi nabi kita pakai isim nabi. Kalau kita mau jadi para nabi-nabi lain kita harus kita isi hati kita, ya kan? Mau kamu isi apa aja terserah. Nah, tapi jadikan dulu Allah gitu loh maksud lo. Karena baru berturun. Nah, masuk situ siapa, mamaku ke abahku ke siapa ya kan? Baru untuk mengangkat orang tua tuh di situ. Artinya urusan abahku ini kan. Baru ngirimin Al-Fatihah 7 kali. Kan tak angkat di sana dia kan. Begitu ya maksudnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ilmu kita ini kesimpulannya kita jadi Allah dulu. Sudah jadi Allah, kita jadi Rasulullah. Sudah jadi Rasulullah, kita menjadi 7 para nabi, 8 para wali yang tinggi-tinggi itu. Nah, setelah itu jadi, kita menjadi aulia. Cuma kenapa jadi aulia yo? Karena kita istiqomah kan tiap malam, ya istiqomah kan tiap malam. Kita tahu sulit itu loh, para nabi itu tiap malam. Para nabi 8, wali 8 setiap malam. Tawasuli. Istiqomah namanya. Istiqomah itu di atas ikhlas. Jadi ikhlas istiqomah. Tiap malam. Itu juga kalau kamu tuh mau bikin ru Allah misalnya 1000 ya 1000 tiap malam. Jangan nanti 1000 lebih, nanti 1000 kurang jangan. Itu nggak istiqomah namanya. Kalau kamu nggak tahan 1000 ya 500 aja lah sudah. Kalau enggak 100 lah ya. Cuma paling bagus tuh ru Allah itu pakai nafas. Karena yang berzikir itu diri kita yang yang tidak bernapas tadi, nang hidup. Napas hu itu meliputi 7 lapis langit. Allah itu meliputi 7 lapis bumi. Yang meliputi itu nur kita, nurnya si rahasia tadi itu loh. Hu Allah. Kalau kamu tuh malam sih pakai nur saja. Hu Allah, aku Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nanti kalau sudah jadi, baru yang lain gitu. Jadi kunyit dulu. Ya kan? Jangan mau yang lain-lain. Soalnya Allah itu apa namanya tuh adabnya tuh nabi gitu loh. Ya kan? Kayak izin nabi kan adabnya nabi, lakon jakom nabi. Jadi nabi aja anunya yang adabnya kan. Belum dikasih Belum nanti. dikirimkan aja. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ada 3 jalan untuk ma'rifatullah ya kan. Satu jalan nur, satu jalan asma, satu jalan wujudullah ya kan. Nah, ini yang kita pakai ini sementara ini adalah jalan asma. Kalau kamu udah hafal jalan nur, sudah. Karena jalan nur itu tersimpun di Muhammad Rasul Allah. Tersimpun di hu. Jadi hu itu orangnya. Jadi aku Muhammad Rasulullah. Cuma bagusnya kalau pakai ini kita harus memakai sifat Nabi. Sifat Nabi itu sidik, amanat, tablik, patona. Misalnya ada kue di rumah kamu makan. Siapa yang makan kue ke sini? Ngaku aja aku yang makan gitu. Kenapa dimakan? Aku kira ada yang punya gitu loh. Jangan udah tahu. Nah, itu kan. Berarti orang tuh enggak sidik dia. Ya. Sidik itu jujur ngaku aja lah gitu kan ya. Nanti kalau kamu marah kan, nanti kalau marah aku ganti lah besok lah gitu ya kan. Tapi sama temen tuh kadang jadi gak lah. Jujur amanah. Tujuannya supaya kita tuh betul-betul disenangi Nabi. Kenapa disenangi Nabi? Karena kita tuh memakai ilmunya Nabi, ya kan? Ilmunya Nabi itu kayak gitu. Orang bermenang-menang, kita berkalah-kalah, ya kan? Orang menghina, kita muliakan, ya kan? Orang menyakiti, kita hormatin. Terus dibalas, ya kan? Nah, jadi banyak aja amal dan ilmu, tetapi semua barang palsu. Ibarat dijual, ada payu, itu tandanya diri tertipu. Tertipu diri, tertipu badan, disangkanya tamat sudah kajian. Padahal belum separuh jalan, di akhirat nanti batuhuk penyesalan. Jadi adapun pakaian orang marifat, sempurna keyakinan itu didapat, ya kan? Tiada lagi lihat berlihat, panah dirinya tajalijat. Ya kan? Tajalijat diamat-amati, Tuhan hidup dirinya mati. Sudah hidup, Tuhan hayati. Jadi yang hidup ini Allah tidak ada. Nah, itu perjalanan sempurna pasti yang menyelamatkan di kemudian hari. Itu kesempurnaan orang marifat.
mendapat keyakinan kuatlah banget. Disitulah perjalanan sudahlah tamat, sehingga lepas berserikat. Yang penting ilmu itu paham sudah ya kan. Nah, jadi yang diambil itu yang penting-pentingnya aja ya kan. Hu Allah itu apa jadi hu Allah itu ya. Karena Nabi sendiri pakai hu Allah juga, Pak Wali punya pakai hu Allah juga ya kan. Di anu kan di apa dikirakan pun la ilaha illallah hu Allah mulai mengucap kan hu Allah. Tapi kalau dia hu Allah itu pasangannya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah baru hu Allah. Kalau sahabat Jibril itu pasangannya tuh apa namanya tuh Yahu. Wah, kamu kok kan sebenarnya rahasia itu kan Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad itu dikiranya Yahu. Itu pasangan tuh sahabat Jibril, sahabat Maria gitu loh. Jadi kalau bisa tuh kalau kamu jalan jalan Laisa, la ilaha illallah sama hu Allah. Nanti kalau kamu tuh mau apa mau salawat Jibril itu waktu yang lain tuh jangan digabung di situ gitu. Misalnya ini kamu baca habis Isya, itu kamu baca misalnya habis Johor gitu loh. Yang digabung. Dipisah kan. Subuh, lain-lain. Misalnya habis Johor kamu ngamakan salawat Jibril ya kan. Untuk Isya kamu ngamakan la ilaha. Kalau la ilaha illallah itu artinya dalam ilmunya. Muhammad orangnya. Kalau dia Allah itu luas ilmunya. Ya kan? Rasul orangnya. Kalau punya kita ini, kalau dia hu Allah itu tinggi ilmunya. Hah? Hu Allah itu tinggi ilmunya. Jadi udah apa namanya itu? Jadi ilmu itu satu dalam ilmunya, satu luas ilmunya, satu tinggi ilmunya. Yang terakhir tidak ada suara tidak huruf itu meliputi ilmunya, meliputi yang tiga tadi loh. Nah, itu yang paling tinggi itu yang meliputi itu. Otomatis ya. Itu otomatis. Jadi yang dipakai itu la ilallah itu dalam ilmunya. Kalau hu Allah tinggi ilmunya. Masalah sendiri ini tak sendiri dan tak kuatir. Masalahnya lalu itu dalam sendiri dia ada bisikan. Ada muncul pemahaman itu kalau yang tadi bilang pun ayat pun bahagana kan ya itu kan saya intinya belum paham tentang belum kenal sama Allah. Makanya yang punya pun kan Allah. Makanya berani Allah. Tapi kalau sudah tahu rahasia, sampai berani gak berani harus berani. Iya. Jadi yang menjadi ruh Allah itu dirinya udah tahu rasanya kan? Nah itu. Karena apa dari dirinya? Karena asyhadu la ilaha illallah itu Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu Muhammad. Allah Muhammad itu kok jadi satu jadi apa? Jadi manusia. Yang saya sendiri kan belum nyampe di situ, belum ketemu. Tapi sekarang udah tahu kan ya? Nah, ini aku berani Pak. Karena ilmu kita ini sama dengan ilmunya Kali Jogo, Tuan Bonang, mereka juga itu semua. Jadi dalangnya takutnya kan. Karena Allah Ta'ala itu kita ini orangnya namanya Allah Ta'ala. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Dan Allah itu nama kebesaran gitu. Jadi ilmu itu bukan banyak amalan, tapi dipilih yang penting itu yang pertama tuh Allah dulu dikuati ya kan. Kalau dia berteman sama la ilaha illallah tuh dalam ilmunya. Kalau Allah tuh tinggi ilmunya, jadi sama dalam sama tinggi. Kan ya. Kalau Allah itu luas ilmunya. Kalau mengamalkan yang lain, misalnya mengamalkan inarona itu dipisah, jangan digabung di situ. Tersendiri ya. Tersendiri gitu. Jangan dipisah ya kan, tersendiri kan. Nanti kalau mau tawasul tiap malam tawasul. Biasa yang dinilai para nabi, para wali itu ilmu itu bukan banyak-banyaknya tapi istiqomah gitu kan ya. Kalau kamu sanggup mengamalkan 1000 ya 1000 gitu, istiqomah kan. Ini enggak, nanti 1000 1500. Nah, itu enggak, nanti 500 enggak bisa. Harus istiqomah. Jadi
Kalau kayak yang durian itu ada. Iya, nyaman ya. Ya udah apa yang di dalam kan. Masuk yang 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 aja. Yaman Yahoo, Yaman Yahoo. Tahu Allah saja. Tapi kalau bagusnya ilmu kita ini kok Allah dulu. Tapi kalau dia duduknya di Muhammad atau di Rasul, itu yang diutamakan itu adalah La ilaha illallah sama Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum atau La ilaha illallah atau La ilaha illallah Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau punya kita nih, dikirnya orang apa? Dikirnya orang hakikat, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illallah. Kalau dikirnya orang marifat itu hu Allah. Kamu marifat apa enggak? Kalau kamu marifat, masa dikirnya turun, ya kan? Kalau dia marifat dikirnya hu Allah, gitu. Itu tambah ya. Turun juga. Yang orang mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum, ya kan? Yang La ilaha illallah, yang macam-macam, ya. Itu mereka belum kenal sama Tuhan, belum tahu rahasia. Kalau sudah tahu dia rahasia, dikiranya hu Allah. Kalau udah dikiranya hu Allah, kan sebenarnya rahasia kan Muhammad, apa namanya Rasulullah kan? Rasulullah itu dikiranya Yahu Yahu. Nah, kalau Yahu Yahu itu S3. Kalau Allah itu S3. Kalau La ilaha illallah itu S1. Ya Hayyu Ya Qayyum itu S1 gitu loh. Salawat itu ada yang S1, ada yang S2 gitu loh. Kita sudah S3. Yang kita makan S1, enggak pas. Kalau kamu nggak tahu rahasia, enggak apa-apa kamu nggak makan yang pas. Tahu maksudnya S1 Bang? S1 S2. Tahu. Tingkatan gitu kan. Iya. Tingkatan ya. Macam SD, SMP. Kalau S1 itu kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar. Sering pun dijat hayat, sebenar-benar jat hayat adalah Muhammad. Jadi sebenar-benar diriku ini adalah Muhammad. Kalau aku Muhammad, dikirnya ya Hayyu Ya Qayyum. Sama sahabat Jibril, itu dikira S1. Kalau kamu naik lagi Kadirun, Muridun, Alim itu S2, S2. Kalau S2 dikiranya pakai La ilallah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Qayyum Ya Qayyum, Ya Alim gitu. Kalau enggak kan dikiranya kan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah itu S2. Kalau S1 tadi apa? La ilaha illallah. Kalau S3, hu Allah, hu Allah. Kamu sudah setingkat S3 sudah. Zikirnya S1 yang enggak cocok. Itu tingkat profesor. Ya. Tapi kalau kamu belum naik enggak apa-apa. Ini jangan itu. Kalau saya itu keluar masukkan apa kan bro? Itu kan yang mati itu yang menghidupkan. Nyawa apa ya itu yang Tapi kalau dia duduk di S1, yang hidup menghidupkan itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau S3-nya ini anallah la ilaha illa ana huwal hayyul qayyum kadim ajali waka. Itu anunya S3-nya. Jadi bukan kalau Ya Hayyu Ya Qayyum itu S1. Kamu udah duduk di S3. Masa yang diamalkan S1. Tapi kalau kamu belum tahu rahasia, ngamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum tadi ya pas. Ya kan? Pasti kamu maksudnya itu kamu masih duduk di hakikat. Nah, kalau sudah marifat, amalannya aku harus Allah. Supaya pakai juga yang S1 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah. Tapi Allahnya dikuatin gitu loh. Supaya jangan melupakan yang di bawah kan. Nah, karena la ilaha illallah itu jadi dipakai la ilaha. Karena la ilaha illallah itu S1 la ilaha illallah juga, S2 la ilaha illallah juga, S3 la ilaha illallah juga gitu loh. Kenapa? Karena seluruh ilmu zikir Allah, zikir Allah, zikir qadar Allah, semuanya itu terhimpun di la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah lengkap dia, apa aja masuk ke situ. Nah, ya kan? Allah ada di situ, la ilaha illallah ada di situ. Allah ada di situ, ya kan? Yahu Yahu ada di situ. Jadi kalau mau jadi orangnya S3, amalannya S3. Kalau S3 amalannya Yahu Allah. Gitu. Kalau kamu takut ya sudah. saya itu 24 jam. Allah salawat itu pasti. Iya. Tapi kalau bisa hu Allah sama la ilaha illallah. Pasangannya. Karena kalau di tarekat kita ini, tarekat Jogja ini pasangannya tuh la ilaha illallah sama hu Allah. Kalau tarekat Samaniyah itu la ilaha illallah,
Allah 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 baru hu gitu loh. Tarekat apa? Lurus kumpul ya kan. Tarekat Naksabandi kalau punya kita ini la ilaha illallah dengan hu Allah pasangannya. Jadi satu itu ada tapi kalau kamu mau ngamalkan selawat itu di lainan apa? Setelah itu selesai bapak mau selawat enggak kayak gitu. Ganti. Misalnya di sisa kamu salawat dulu gitu loh. Nanti jam 12 malam baru la ilaha illallah sama hu Allah gitu. Jangan digabung itu. Karena salawat itu larinya ke Nabi Muhammad. Sedangkan hu Allah larinya ke situ gitu loh. Apa maksudnya? Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Itu sudah tahu sudah kan. Sudah pas itu. Kamu makan lah, ini makanan Indonesia. Kamu makan mana Indonesia? Cari makanan Indonesia. Orang Indonesia makanannya makanan Jepang ya bingung lah. Aku pas itu. Jadi kan sama aku mengajar itu hu Allah, la ilaha illallah mau Allah. Nanti kalau sudah selesai itu, baru kamu sama Jibril nggak apa-apa. Kalau Allah itu yang sering ada di sini. Kalau di Jawa saya itu Iya, karena la ilaha illallah itu maksudnya hu Allah. kalau di Jawa itu la ilaha illallah. Saya baru di sini Allah itu di sini. Iya. Karena kan kita kan jalan asma ya kan jalan kita. Gitu. Tapi kalau kamu tuh jalan jalan apa jalan sifat 20 la ilaha illallah Allah Allah tiga dia la ilallahnya 166 Allah Allahnya 66 nya 70 namanya tarekat samania. Kalau kita ini tarekat nah dia apa kuncinya di hu Allah teriak dalam hati. Teriak dalam hati jangan teriak. boleh yang lain tapi yang ini dikuatin dulu gitu kan. Paham sudah Pak ya? Jadi yang dikatakan marifat tadi, Allah itu kan terdiri daripada hafal, asma, sifat, zat. 4 kan terhimpun di alif rahasia. Kita kan alif sir itu kan. Nah kalau alif sir itu tidak ada, dia berbunyi alif lam lam, tidak berbunyi Allah. Tadi pasang alif rahasia, itu marifat itu di situ. Jadi kita ini pikirnya kita tuh la ilaha illallah sama Allah ya. Makasih. Ya kan, paham bilang ya. Nah, ada yang bingung lagi mau ditanyakan. Jadi saat itu jangan Pak bilang kan kita sendiri. Nanti rontok gitu. Itu masih masak. Jadi kalau orang beriman masuk ke dalam surga. Kalau orang Islam pekerjaan surga. Kalau dia orang tauhid kenal di surga. Kalau marifat yang punya surga. Ini kita yang punya surga karena marifat. Kenapa jadi kita yang punya surga yo? Karena surga yang punya siapa? Yang punya kan Allah Ta'ala kan. Asalnya kan aku ya punya aku. Cuma bagi orang yang nggak tahu, ilmu kita ini daratnya sesat. Biarlah orang menghina-hina, mengatakan sesat di mana-mana. Diinginkan hati supaya jana, kalau dilawan tiada berguna. Bercinta hatimu itu cintaku, bilang Allah. Kehendakmu itu kehendakku. Tahumu itu pengetahuanku. Yang terakhir, hidupmu itu adalah hidupku. Nah, jadi yang hidupnya Allah Ta'ala, kan dia ngomong kok. Hidupmu. Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah jalla jalaluhu, la ilaha illallah jalla sanahu, la ilaha illallah jalla sanahu, la ilaha illallah ya'uhu, la ilaha illallah mana bila Allah manakan min bila la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
Allahumma inna selamatan fiddin hidayata dari ini wa taubatan dari mati. Allahumma halin alaina satu mati wa jatina nar wa tinggal isam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ikan nih. Ikan Mau ikan. ikan ikan apa? Oh, ikan apa? Saya kan Allah Ikan anu. Layang bro. dosa apa ayam aja. Ayam. Apa kepala? Tengahnya kali. Ini ikan. Ini ikan. Saya mau makan ikan. Ini dulu ayam. Emang? Apa ilmunya anu Sayyidina Ali ini Allah la ilaha illallah akuannya ini kerasinnya Telurnya mana lagi? aku pasangan tak mustahil Pak Bangari ini kalau bikin kalau bikin gampang. diredam aja Pak ya. Gini. Nah. Makan. Nanti ya makan. Ini nah. Ada yang ini ya. Di tangan dari Ini aku aja. Ada ambilan dalam cangkir gelas. Ini mama saya ini berdua anak buahnya. Oh, orang Madura akan bawa itu sama. Teman juga ini Malang. Sama Malang. Oh Malang. Dari Malang tuh. Ini baru ketemu nggak ada? Enggak ada. Oh, bukan. Oh, tadi. Jadi di sini juga. Oh, oh, nggih, kan kan. Karena itu Kauman, nggih, Kauman. Kalau saya kan enggak. Oh, nggih. Nggak pernah pulang ke Jawa. Sini cuma ya orang tahunya di sana. Gue cuma kuliah di sana. Saya ulang tahun.